Yang pertama, contribution margin. Biaya tetap biasanya tidak terkendali hingga manajer harus terfokus untuk memaksimalkan selisih antara penjual dan visi. Namun ada biaya tetap yang terkendali, yaitu discretionary AFC. Dianggap manajer pusat laba menjaga biaya direction sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. Jika biaya administrasi tidak berubah dalam jangka pendek, manajer pusat laba dapat mengendalikan efisiensi dan produktivitas karyawan. Yang kedua ada direct profit, yaitu adalah mengukur jumlah kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba korporasi, memasukkan seluruh laba yang terjadi pada pusat laba tanpa mengindahkan terkendali tidaknya biaya tersebut. Kelemahan utama cara ini adalah tidak mengakui manfaat motivasi pembebanan biaya dari kantor pusat. Berikutnya ada controllable profit, dibagi menjadi biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Biaya yang dibebankan pada pusat laba adalah biaya controllable profit yang dapat dikendalikan oleh pusat laba. Laba yang terkendali tidak dapat diperbandingkan dengan data duplikasi dari perusahaan lain yang sejenisnya. Berikutnya ada income before tax. Seluruh overhead controllable profit dibebankan pada pusat laba. Dasar alokasi biasanya adalah jumlah relatif biaya yang terjadi pada pusat laba. Dua argumen yang tidak disetujui, yaitu yang pertama biaya controllable profit. Biaya keuangan, akuntansi, sumber daya manusia tidak terkendali oleh pusat laba. Yang kedua, sulit untuk menerima dasar alokasi yang dapat mencerminkan biaya yang disebabkan oleh pusat laba. Argumen yang menyetujui alokasi overhead controllable profit, pelayanan kantor pusat cenderung memperbesar untuk meningkatkan dasar kekuasaannya dan membuat pusat laba sebaik mungkin. Kinerja pusat lebih realistis dan dapat dimanfaatkan dan dapat diperbandingkan dengan perusahaan lain dan juga mengeluarkan biaya yang sejenis. Manajer pusat laba diberi pesan bahwa pusat laba tidak mendapatkan laba tanpa menutup seluruh biaya yang terjadi, termasuk alokasi biaya controllable profit. Dengan demikian manajer pusat laba didorong untuk melakukan keputusan jangka panjang yang optimum. Lalu overhead controllable profit yang dialokasikan ke pusat laba sebaiknya adalah anggaran overhead, bukan overhead sesungguhnya. Dan yang terakhir ada net income. Dua argumen yang tidak setuju. Yang pertama, persentase pajak selalu sama sehingga tidak ada manfaatnya, kecuali untuk pusat laba di luar negeri. Yang kedua, keputusan yang terkait dengan pajak biasanya dilakukan dengan controllable profit.